Oke, sekali lagi malam hari ini kita akan menggali bersama-sama dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 10 bersama dengan Kak Roma juga sebagai host dan juga kedua guest kita ada Ken. Halo Ken. Halo. Dan juga nanti ada Kak Okta juga yang akan bersama dengan kita menggali bersama-sama ayat Alkitab ini ya. Dan sekali lagi teman-teman, aku nggak capek-capek buat ngingetin teman-teman untuk buka Alkitabnya. Jadi jangan hanya menyimak teman-teman, tapi juga silakan mengalami sendiri menggali Alkitab bersama dengan kita menggunakan metode SABDA ya, simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan juga berakhir di aplikasi. Oke, ini Kak Okta dan juga Kak Ken sudah hadir. Kita akan menunggu sebentar lagi untuk Kak Roma supaya bisa bersama-sama dengan kita malam hari ini. Dan nanti silakan juga teman-teman kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, boleh diberikan juga saat kita menggali bersama-sama. Dan ini bisa jadi satu penggalian yang asik gitu ya, yang hidup malam hari ini. Ya, oke. Selamat malam Kak Roma. Halo, selamat malam. Akhirnya bisa ya. Tapi nggak tahu ini udah kedetek atau belum. Bisa dicek dulu. Sudah, katanya Kak Rom. Oke. Ya, Iya. sorry teman-teman tadi ada sedikit gangguan, jadi kita harus ulang live-nya. Nah, karena kita ulang lagi kenalannya ya. Supaya nanti teman-teman yang ikut juga pengulangannya bisa tahu nih siapa guest-nya gitu ya. Mungkin cepat aja deh dari Ken dulu, terus nanti langsung ke Okta. Silakan. Oke, halo. Perkenalkan semuanya, aku Kendrick Cordana, mahasiswa magang dari Calvi Institute of Technology yang sekarang bergereja di Santo Antonius Purbayan, Solo, dan juga sekarang lagi pelayanan di Sabda. Oke, thank you. Dari Okta? Halo, shalom teman-teman. Perkenalkan nama saya Octavia, saya alumni STT Simpson. Saat ini melayani di GKII Malang. Thank you, Kak. Thank you. Oke, thank you. Mungkin bisa lebih keras ya Kak ya, suaranya Kak ya. Atau mungkin lebih dekat dengan mikrofonnya gitu, supaya kita nanti sama-sama bisa dengar suaranya Kak Okta ya. Oke? Ya, silakan Kak Roma. Nah, teman-teman mungkin yang pertama kali ikut join di Alkitab itu apa sih? Jadi kita infokan, kalau teman-teman lihat di caption atau di brosur, Alkitab ini adalah satu seri untuk kita bisa pendalaman Alkitab, melihat dari pasal-pasal yang terkenal, makanya kita sebut sebagai pasal yang top dari sudut pandang yang baru, dan kita juga buka dengan cara yang menyenangkan melalui Instagram seperti ini. Nah, di dalam kita menggali firman Tuhan di Alkitab ini, kita pakai satu metode, namanya metode SABDA. Metode SABDA ini singkatan dari simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan juga aplikasi gitu ya. Nanti kita akan dalami langkahnya dari langkah 1 sampai selesai. Teman-teman bisa ikuti, bisa memberikan pertanyaan, komentar, ataupun jawaban dari apa yang sedang kita gali dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Dan teman-teman juga diperbolehkan sekali untuk bisa memberikan reaksi, untuk bisa memberikan tanggapan, supaya lebih banyak lagi nanti kekayaan firman Tuhan yang bisa kita gali bersama-sama. Nah, kita akan segera mulai saja. Nanti ada saya, Roma, dan juga Kak Yudo yang akan memandu sebagai host ya. Kita akan segera mulai dalam doa karena waktu terus berjalan. Saya minta kembali Kak Yudo bisa membuka kita dalam doa. Oke, baik. Mari berdoa teman-teman. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Malam hari ini kami boleh bersama-sama ber-PA lewat platform digital ini. Dan juga ada teman-teman kami, Ken dan juga Kak Okta. Kami mohon Tuhan memberkati kami, menolong kami untuk bisa sharing dan juga diubahkan oleh firman Tuhan yang sudah kami gali dan akan kami sharingkan bersama dengan teman kami. Kami berdoa juga untuk teman-teman lain yang akan mengikuti acara ini dan akan menonton di arsipnya. Tuhan tolong supaya kami semua boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang hidup, yang akan mengubah hidup kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Oke, seperti tadi di awal kita bilang ya bahwa kita sepanjang bulan Juli ini memang mengambil tema anak. Nanti kita akan belajar dari kisah Samuel yang mendengar suara Tuhan gitu ya. Nah, itu terdapat di kitab 1 Samuel.
kita akan jelaskan sedikit ke teman-teman latar belakang atau overview singkat dari kitab 1 Samuel. Teman-teman mungkin sudah pernah baca, udah pernah gali gitu ya. Jadi kitab 1 dan kitab 2 Samuel ini itu sebenarnya kalau di kanonnya Ibrani itu cuma satu kitab gitu ya. Tetapi kalau di kanonnya kita, Septuaginta atau terjemahan Yunani itu ada 2 kitab. Dibagi menjadi 1 dan 2 Samuel. Nah, kitab 1 Samuel ini adalah satu transisi gitu ya dari masa kepemimpinan para hakim saat itu kepada kepemimpinan yang akan nanti dipimpin oleh seorang raja. Kalau kita lihat latar belakangnya memang sejarah bangsa Israel, kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang sangat bobrok ya secara iman. Mereka sering sekali melukai hati Allah, mereka sering sekali melakukan kesalahan di hadapan Allah. Dan ketika zaman itu memang saat itu belum sama sekali ada raja, dan bangsa Israel itu merengek gitu ya, minta seorang raja seperti bangsa-bangsa lain gitu ya. Padahal kalau kita tahu pemerintahan Israel itu langsung dipimpin oleh Allah, namanya itu kepemimpinan teokratis gitu ya. Tetapi memang kita lihat sekali lagi di sini Israel tidak taat di hadapan Tuhan, itu yang membuat Tuhan itu marah sekali kepada bangsa Israel. Dan 1 dan 2 Samuel ini banyak menjelaskan tentang bagaimana transisi dari Imam Eli yang akhirnya diangkat oleh nabi yang baru yaitu Nabi Samuel. Nanti Samuel mengangkat raja pertama yaitu Raja Saul, dan juga pergantian dari Saul kepada Daud, dan pemerintahan Raja Daud yang fokus banget dituliskan di kitab 2 Samuel gitu ya. Jadi kitab 1 dan 2 Samuel ini adalah satu perjalanan dari kacaunya bangsa Israel yang sangat tidak benar di hadapan Tuhan gitu ya, dan mereka melakukan apa yang menurut mereka benar secara pribadi mereka sendiri gitu. Nah, kitab 1 dan Samuel ini juga banyak menjelaskan tentang bagaimana pentingnya sejarah tokoh-tokoh tadi yang saya katakan ya, tokoh-tokoh besar itu seperti Samuel, Saul, dan juga Daud, dan banyak juga bagaimana Allah berbicara kepada Samuel khususnya di pasal-pasal awal dari kitab 1 Samuel gitu. Dan rata-rata sarjana teologi mengatakan bahwa 1 Samuel ini ditulis oleh Samuel, sedangkan 2 Samuel sebagian lagi mungkin oleh penulis lain, karena di 2 Samuel sudah mati di sana itu. Nah, mungkin ini sedikit gambaran atau overview dari kitab 1 dan 2 Samuel. Nanti teman-teman bisa pelajari pribadi di situs Alkitab Sabda karena sudah sangat lengkap sekali dengan kekayaan latar belakang, dan teman-teman bisa belajar juga, sudah terintegrasi dengan banyak bahan bahkan sampai AI itu. Nah, sekarang kita akan melihat overview dari 1 Samuel pasal 3. Gimana nih Kayut? Ya, jadi seperti tadi Kak Romo bilang, ini adalah satu zaman yang gelap gitu ya bagi orang Israel gitu ya, gelap secara rohani maksudnya. Karena di situ ditunjukkan bahwa Israel tuh hidup menurut keinginan mereka sendiri gitu. Dan juga tadi disebutkan ada Imam Eli. Jadi Imam Eli ini adalah satu sosok pemimpin rohani, tapi disebutkan juga bahwa ternyata anak-anaknya itu melakukan hal-hal yang jahat gitu ya. Dalam beberapa terjemahan sebutkan bejat, dursila, dan sebagainya gitu. Jadi ini adalah kondisi yang sangat gelap bagi orang Israel, dan juga sebenarnya Tuhan sedang melakukan sesuatu gitu di tengah-tengah bangsa yang dalam kegelapan ini gitu ya. Dan sini juga kita bisa melihat nanti di pasal 3 ini ada seorang anak yang dibawa kepada Imam Eli untuk tinggal di sana dan menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan di sana gitu ya. Dan dia melayani di bawah pimpinan Imam Eli. Kemudian juga kita akan melihat di pasal ini juga tentang pesan penghakiman untuk Eli yang datang dari Tuhan kepada Samuel, dan kemudian transisi otoritas rohani dari Eli kepada Samuel karena hal-hal yang sudah dilakukan oleh anak-anak Imam Eli, dan betapa Imam Eli itu membiarkan gitu kelakuan bejat anak-anaknya di hadapan Tuhan. Jadi ini kalau kita mau bilang ini adalah momen transisi gitu ya, dari seorang hamba Tuhan yang sudah kehilangan kuasa kepada seorang anak muda yang kemudian nanti kita akan baca dan menggali bersama-sama itu dia mulai mendengar sesuatu yang sudah jarang terdengar di zaman itu gitu ya. Jadi nanti kita akan menggali bersama dengan Ken dan juga Kak Okta dari 1 Samuel 3 ayat 1-10 untuk melihat bagaimana Tuhan itu memanggil dan juga mengalihkan apa yang ada pada Imam Eli kepada Samuel kecil ini. Ya, kita akan baca dari 1 Samuel 3
ayat 1 sampai 10 ya. Jadi nanti Ken dulu mungkin ayat 1 sampai 5, ya Ken dulu. Kemudian berikutnya disambung oleh Kak Okta ayat 6 sampai 10. Gitu ya. Silakan Ken. Oke, jadi bentar. 1 Samuel pasal 3, 1 sampai 5. Bentar ya. Oke, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta bertanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Ayat yang ke-6, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat ke-10, lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Oke, nah kita sudah baca ya dari 10 ayat pertama Samuel pasal yang ketiga. Nah kita akan segera menggali, silakan teman-teman seperti kami bilang tadi ya, bisa bergabung dan nanti menuliskan jawabannya di kolom komentar ataupun tanggapan, ataupun mungkin pertanyaan yang kira-kira nggak dimengerti nih soal ayat-ayat ini, nanti bisa dituliskan aja langsung di kolom komentar, nanti ada Ken dan juga ada Okta yang bisa menjawab gitu ya. Nah kita akan mulai dari langkah simak dulu ya. Kita akan fokus ke teks, menjelaskan teks. Silakan Kak Yud. Ya, mungkin untuk Kak Ken, apa yang kamu ketahui tentang Samuel berdasarkan ayat 1 dan 3? Silakan Ken. Jadi, yang saya pahami pada kitab 1 Samuel ini, Samuel merupakan anak dari seorang laki-laki dari pegunungan Erafim yang bapaknya itu adalah seorang Elkana dan istrinya dan ibunya adalah seorang yang bernama Hana. Dan Samuel ini kayak merupakan berkat lah yang diberikan oleh Tuhan kepada Hana. Dan ketika Hana mendapatkan berkat ini, Hana langsung memberikannya Samuel kepada bait Allah, kepada Eli waktu itu, untuk bisa menjadi seorang pelayan Allah yang dalam pengawasan Eli. Gitu. Ya. Betul banget ya. Jadi untuk kita lihat di pasal 1 dan 2 gitu ya, kita ngelihat bagaimana perjuangan Ibu Hana gitu ya. Dia yang punya anak, tapi kemudian ketika punya anak, dia berjanji sama Tuhan, dia akan menyerahkan anak itu kepada Tuhan gitu. Dan setelah menyapih anak itu mungkin umur 3 atau 4 ya. Jadi anak itu diserahkan kepada Tuhan dan sejak itu dia menjadi pelayan Tuhan di bawah bimbingan Imam Eli gitu ya, atau di satu pengawasan Imam Eli gitu. Dan di situ dia tinggal bersama-sama dengan mereka. Di ayat 3 itu dibilang di dalam bait suci Tuhan atau dalam ada yang lain bilang kemah suci gitu, karena sebenarnya di Silo, ini tempatnya kan di Silo ya, bukan di tempat Yerusalem atau dimanapun, tapi di Silo itu adalah tempat untuk menyimpan bait Allah, tabut Allah, tabut perjanjian gitu, dan juga tabernakel gitu. Jadi itu adalah satu tempat untuk menyimpan alat-alat gitu atau perlengkapan untuk penyembahan kepada Tuhan.
ya. Ini kayaknya Ken terlempar ya. Gak apa-apa ya, kita lanjut aja. Sedang diusahakan kembali, silakan Kak Roma lanjut. Oke, jadi kita tahu ya, sekarang Samuel ini adalah seorang pemuda yang masih sangat muda ya. Beberapa sarjana mengatakan Samuel ini umurnya masih 13 tahun saat itu ketika firman ini datang gitu ya. Dan sekarang kita lihat dari sisi Eli, apa yang Okta ketahui tentang Eli berdasarkan ayat 1 dan ayat 2. Silakan dari Okta. Halo? Di-unmute dulu. Belum di-unmute, tidak kedengaran suaranya. Bisa? Nggak bisa di-unmute? Tidak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa, karena mungkin dia udah ke atas dan udah ketutupan dengan beberapa fitur yang langsung. Di headsetnya itu ada tombolnya, Kak. Coba bisa nggak ya? Di headsetnya sendiri. Jadi bisa di-unmute dari headsetnya kayaknya. Headset kan ada tombol, Kak. Ada nggak? Oke, mungkin dikeluarkan dulu aja. Soalnya dia kayaknya tadi unmute, terus sekarang udah nggak bisa akan unmute karena frame-nya udah berubah di atas. Oke, bentar. Ya, sembari menunggu Okta ya. Sembari menunggu Okta akan kita undang lagi. Mungkin kita lanjut lagi. Ini berarti pertanyaannya ke Ken lagi ya. Ya, kamu jadi single fighter nih di sini. Ini sudah balik nih Okta. Halo Okta. Halo Kak. Oke, nanti nggak usah di-unmute ya. Soalnya suara kamu jelas kok. Nanti tinggal kurang besar aja gitu ya. Nah, Okta nih sekarang, apa yang kamu ketahui tentang Eli berdasarkan ayat 1 dan juga ayat 2? Iya, baik Kak. Kalau kita gali berdasarkan teks di ayat 1 dan kedua ini, Eli itu dia dalam keadaan, dia adalah imam besar yang membimbing Samuel tadi ya, seperti yang udah dijelaskan sama Kak Yudo di awal tadi. Jadi Eli ini yang membimbing Samuel seperti itu, dititipkan kepada Imam Eli Samuel ini. Dan di ayat 2 itu kita bisa melihat Eli ini punya satu kondisi fisik yang melemah. Ketika dia berbaring di tempat tidurnya, matanya mulai kabur. Jadi secara harafiah kata ini berarti penglihatan yang melemah atau kabur akibat usia. Jadi ini sudah menunjukkan, kalau kita gali di ayat 2 ini, menggambarkan Eli sebagai seseorang yang sudah mengalami kelemahan secara fisik seperti itu. Secara fisik, dan kelemahan secara fisik inilah yang pada akhirnya menjadi simbol bahwa sudah saatnya generasi baru mengambil alih. Dan ini masuk kepada konteks pada akhirnya Samuel akan dipanggil seperti itu. Jadi di ayat 1 dan 2 ini lebih menggambarkan tentang Eli yang dalam keadaan kondisi fisik yang sudah sangat melemah, Kak. Oke, jadi ayat 1, ayat 2 sudah di ayat semuanya sudah menjelaskan siapa Eli ya. Dia seorang imam. Ya, namanya juga imam ya. Imam itu udah pasti berfungsi di Bait Allah atau di kemah suci atau di tabernakel gitu ya, yang akan mempersiapkan semua korban bakaran yang dipersembahkan kepada Tuhan oleh bangsa Israel pada waktu itu, karena memang secara bait suci utuh yang berdiri itu belum ada gitu. Nanti di zaman Daud sampai Salomo baru bisa berdiri gitu. Dan Eli di sana adalah imam besar ya. Dia bukan hanya imam biasa, karena jabatan imam juga terbagi-bagi gitu ya. Tapi Eli di sini adalah imam besar. Imam besar itu berarti yang hanya bisa masuk ke kemah ke ruang Maha Kudus gitu ya, yang biasanya hanya setahun sekali itu, dan dia di sana selalu dipakai oleh Tuhan memberikan persembahan tahunan, memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi memang sekali lagi dikatakan ya, kelemahan fisik karena sudah tua itu menyebabkan juga beberapa kelemahan-kelemahan lainnya termasuk juga kondisi-kondisi yang terjadi saat itu yang sudah mulai tumpul, karena kalau kita lihat memang di pasal sebelumnya anak-anak si Eli seperti Hofni dan Pines juga melakukan dosa di hadapan Tuhan, dan Tuhan menegur Eli karena Eli juga tidak tegas kepada anaknya, mungkin kurang tegas kepada anaknya dalam sisi kerohanian. Ya, itulah
sedikit latar belakang dari Eli yang ada di Silo. Nah, silakan Kak Yud, mungkin kita lanjut dulu. Iya, oke. Jadi aku Ken ya. Apa yang terjadi saat Samuel sedang tidur dan bagaimana dia meresponsnya? Kalau kita melihat dari ayat yang keempat dan juga ayat yang kelima. Silakan Ken. Iya, jadi berdasarkan ayat keempat dan kelima ini kita dapat ketahui ya, kalau misalnya Samuel tuh sedang tertidur di bait Allah, dan pada saat dia tidur dia mendapatkan panggilan dari Tuhan. Namun pada saat itu Samuel masih belum tahu siapa yang memanggilnya. Oleh karena itu dia langsung datang kepada Eli. Dia bertanya, apakah Tuhan yang memanggil saya? Dan sampai 3 kali itu Samuel masih belum tahu. Pada akhirnya Eli yang memberitahu bahwa itu adalah suara Tuhan, dan Eli memberitahukan panduan untuk Samuel agar dia bisa menerima panggilan dari Tuhan itu. Begitu kira-kira, Pak itu. Iya, betul banget. Jadi lagi tidur ya, dan ini dibilang lampu bait suci belum padam gitu ya. Bisa aja itu kayak pagi hari atau subuh lah gitu. Jadi memang kalau siang kan dimatiin. Iya, jadi panggilan ini ketika lagi lagi biasanya orang istirahat, orang tidur gitu ya. Dan ketika itu terjadi, Samuel meresponsnya dengan berlari kepada Eli gitu ya. Ya Bapak, apakah engkau memanggil aku atau bukankah Bapak memanggil aku? Jadi kayak benar-benar kata-katanya aku nggak tahu apakah ini kata-katanya sopan banget gitu ya. Jadi kayak dia siap sedia, lagi tidur enak-enak dipanggil, dia langsung lari gitu kepada Eli untuk bertanya apakah beliau memanggil Samuel gitu. Dan ini beberapa kali dilakukan, 3 kali ya. Jadi sampai kemudian Eli nyadar gitu bahwa bukan ada sesuatu pribadi yang memanggil Samuel gitu. Oke, silakan Karo. Ya memang menarik ya kisah Samuel ini. Saya ingat waktu saya umur Samuel, kalau mama saya memanggil 3-4 kali mungkin belum saya dengarkan ya. Sibuk dengan gadget, sibuk dengan yang lainnya gitu ya. Tetapi Samuel di sini sangat peka gitu, langsung pergi mendatangi Eli ya. Beda banget sama anak-anak zaman sekarang. Nah ini sebenarnya ada respon sebelum saya lanjut ke Okta lagi dari Agnes tadi. Samuel muda dan menjadi pelayan, keren ya. Dan Terry menanggapi juga, keren, umur 13 tahun sudah berdampak. Ya, kita tahu ya. Bahkan dia di bait Allah itu bukan 13 tahun ya. Ini dipanggil 13 tahun, tapi bait Allah ada yang mengatakan umurnya 3 tahun gitu. Jadi bisa mulai papa mama baru masuk langsung ke bait suci gitu ya. Karena memang sudah bernazar untuk Hana kepada Tuhan ya. Dan ada satu pertanyaan dari Elan, apakah Samuel dititipkan kepada Imam Eli ini untuk belajar menjadi imam? Iya. Ada yang mau menjawab nggak? Kayaknya bukan dititipkan, tapi diserahkan gitu. Jadi benar-benar. Iya benar. Jadi di pasal 1 dan 2 tuh dia nggak dititipkan, aku akan menitipkan anak ini gitu. Enggak, tapi benar-benar diserahkan kepada Tuhan gitu. Untuk melayani dia seumur hidupnya gitu. Jadi teman-teman silakan baca di pasal 1 dan 2. Jadi mungkin ya bagi orang tua, saya orang tua, jadi kayak kejem banget gitu ya. Tapi itu adalah satu bentuk ya syukur, dan juga Hana tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan gitu ya, Tuhan semesta alam ketika mempercayakan anaknya menjadi pelayannya begitu. Itu kalau dari aku sih. Teman-teman mungkin ada jawaban yang lain mungkin. Silakan. Ya itu memang nazarnya Hana ya. Jadi kalau teman-teman tahu, nazar dan janji itu beda. Janji itu bisa tidak ditepati gitu ya. Tapi nazar itu harus gitu ya. Itu nazar di hadapan Tuhan itu nggak bisa, itu harus dilakukan, dan itulah yang sudah dilakukan oleh Hana karena dia memang meminta anak ya dalam keluhnya kepada Tuhan dan dipersembahkan akhirnya kepada Tuhan. Nah, kita lanjut dulu ya. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Berapa kali Tuhan memanggil Samuel sebelum Samuel akhirnya sadar bahwa itu adalah suara Tuhan? Dari Okta, silakan. Ya, di ayat 6 sampai 8 ini kita bisa melihat 3 kali Samuel dipanggil oleh Tuhan. Jadi di kali pertama sampai dengan kali ketiga Samuel tidak mengerti bahwa itu suara Tuhan seperti itu, sehingga respon Samuel pada saat itu adalah dia datang kepada Eli dengan jawaban, dengan perkataan, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?
Ya Bapa, dia berlari kepada Eli. Dia berlari kepada Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku? Dan itu 3 kali berturut-turut jawaban yang sama diberikan oleh Samuel. Ya Bapa, dia berlari kepada Eli dan dia katakan, ya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku? Jadi sebelum akhirnya dia sadar bahwa itu suara Tuhan, di kali keempat nanti, sudah 3 kali Tuhan memanggil Samuel saat itu, Kak. Oke, bener 3 kali ya. Jadi ayat 6 sampai ayat 8 itu 3 kali Allah memanggil Samuel dan Samuel belum mengerti gitu ya. Dan kalau kita lihat kata memanggil, ya kalau kata memanggil itu dari ayat 1 ayat sampai 10 itu diulang 11 kali. Nanti teman-teman bisa hitung ya jumlahnya 11 kali. Berarti sebenarnya kalau dalam konteks belajar Alkitab, kata yang diulang-ulang itu ada artinya gitu ya, menunjukkan satu penekanan yang sangat penting gitu ya, bagaimana Samuel dipanggil oleh Allah gitu ya, melalui suara Allah gitu. Nah, kita akan lihat di bagian berikutnya. Silakan Kayu. Iya, tapi sebelum ini ada tanggapan dari Kakak Ocha. Ini menjawab Kak Elan tadi ya. Tidak dititipkan, diserahkan kepada Tuhan sebagai nasar yang pernah diucapkan ibunya Samuel. Ya, tadi Hana, tadi sempat aku spill juga ya, itu di pasal 1 ya. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Untuk Ken, apa petunjuk Eli untuk Samuel lakukan jika suara itu memanggilnya lagi? Kalau kita melihat dari ayat yang ke-9. Silakan Ken. Iya, jadi dari ayat yang ke-9 ini dapat kita ketahui ya bahwa Eli memberikan panduan, memberikan petunjuk dengan mengatakan kepada Samuel bahwa cobalah berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Jadi ya Eli memberikan panduan ini kepada Samuel biar Samuel dapat mendengar, dapat mendapatkan panggilan dari Tuhan itu sendiri sih. Begitu loh Pak Ibu, saya dapatkan. Betul sekali ya. Jadi kasih satu petunjuk yang bijaksana gitu untuk kembali tidur. Untuk kembali tidur dulu. Kembali tidur. Iya, dia tidur dulu benar. Iya, kemudian ketika ada suara itu lagi, baru dijawab gitu ya. Jadi Eli benar-benar tahu nih, bukan dia yang manggil dan pasti bukan anak-anaknya gitu, tapi Tuhan sendiri gitu. Jadi dia memberikan petunjuk kepada Samuel untuk merespons dengan benar gitu ya. Berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Jadi aku tadi juga penasaran kata mendengar nih apakah kayak Shema gitu ya. Ternyata Shama. Ya sama gitu ya. Jadi kayak kalau orang Yahudi kan bukan hanya mendengar aja gitu, tapi listen atau bahkan ada yang bilang ini obey gitu. Jadi bukan hanya mendengar tapi juga melakukan apa yang dikatakan oleh penuturnya gitu ya. Oke, silakan kalau berikutnya Kak. Nah, sekarang bagaimana Samuel merespon saat Tuhan memanggilnya untuk yang keempat kalinya? Kalau dilihat dari ayat yang ke-10, bagaimana menurut Kak? Oke, di ayat yang ke-10 ini respon Samuel itu seperti yang Kak Yudo katakan tadi, dia tidak hanya mendengarkan arahan dari Imam Eli, tetapi itu yang dia kerjakan seperti itu. Jadi ketika Tuhan datang memanggil dia di kali yang keempat, di kali yang terakhir, dia melakukan arahan atau instruksi yang telah disampaikan Imam Eli di ayat yang ke-9 tadi. Responnya adalah berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Dan itu adalah arahan yang sudah disampaikan sebelumnya. Ini menggambarkan suatu ketaatan yang nyata dari kehidupan seorang Samuel seperti itu, Kak. Iya, jadi ini menjadi satu titik awal ya, bagaimana perjalanan Samuel nanti ke depannya, ketika dia akan siap dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat Israel, dan juga nanti memilih seorang raja melalui apa yang Tuhan sampaikan kepada Samuel gitu ya. Jadi dia merespon dengan sangat taat tadi ya, mendengar, berbicara tentang dengar dan lakukan gitu ya. Dengan taat dia tunduk sebagai hamba karena dia juga mengikuti instruksi yang benar. Hambamu ini mendengar gitu ya. Jadi dia menyadari siapa dia di hadapan Allah dan siapa Allah yang menjadikan dia gitu ya. Ini satu sikap yang baik sekali dari seorang muda yang belum tentu bisa dilakukan oleh anak muda pada usianya gitu ya. Kalau Eli mungkin iya karena dia sudah makan asam dan garam gitu ya. Tetapi Samuel ini masih sangat muda gitu ketika dia harus menyikapi instruksi dari Tuhan yang berbicara kepada dia dan dia bisa menundukkan dirinya sebagai seorang hamba yang taat
dan terbuka di hadapan Tuhan mengenai panggilannya. Ya, ini satu pembelajaran juga ya, walaupun kita masih di langkah 5 nih, tapi sudah banyak hal-hal baru yang sudah kita dapatkan di bagian ini. Nah, ini ada beberapa tanggapan juga sebelum kita akan lanjut ke bagian analisa untuk meneliti lebih dalam. Dari Rebecca mengatakan Tuhan berbicara kepada Samuel, dan Kak Mili mengatakan Samuel menjawab seperti yang diajarkan Eli, berfirmanlah sebab hambamu ini mendengar. Ini satu momen penting ketika Samuel untuk pertama kalinya secara sadar merespon suara Tuhan secara langsung, bukan lagi bingung atau bergantung kepada Eli. Oke, benar sekali ya. Nah, kita akan masuk ke bagian analisa. Silakan teman-teman juga persiapkan dan nanti bisa sharing kembali dan bagikan di kolom komentar ya untuk semua apa yang kita sedang analisa. Silakan Kak Yud. Ya, oke, kita masuk ke bagian 2 ya teman-teman ya. Analisa, meneliti lebih dalam. Oke, kembali ke Ken. Ken, jelaskan mengapa firman Tuhan jarang pada masa itu ya, ini ayat 1. Dan apa dampaknya bagi kehidupan rohani bangsa Israel. Silakan. Mungkin bisa lihat juga di Hakim-Hakim 21 ayat 25 ya. Iya, oke. Jadi ya ini saya akan menanggapi pertanyaan ini. Jujur cukup sulit ya awal-awal mempersiapkan ini. Agak bingung juga. Jadi dalam kondisi dia antara masa dia hakim-hakim dan masa dia menjadi Israel dipimpin oleh raja, itu ada banyak sekali masyarakat Israel waktu itu, bangsa Israel tuh membelot gitu. Jadi dia kalau dibaca Hakim-Hakim 21 ayat 25 itu bangsa Israel berpikir bertindak itu sesuai dengan kehendak dia sendiri. Nggak tahu yang benar yang mana. Pokoknya kerjain aja lah apa yang mungkin di hati atau di pikiran mereka gitu. Nah, jadi dia pemimpin-pemimpin rohani pun kayak gitu. Kalau kita lihat dari anak-anak Eli waktu itu kan, dia berbuat dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya jadinya firman Tuhan nggak bisa datang, nggak bisa ada di antara mereka karena mereka sendiri sudah juga berbuat dosa. Seperti yang kita tahu di anak-anak Eli dan juga hakim-hakim itu di Hakim-Hakim 21-25 ini. Kemudian dampaknya kepada rohani dari bangsa Israel itu jadinya ya mereka kayak kurang panduan gitu. Ya mereka kurang bisa menjalankan kehidupan yang seharusnya seperti yang sudah dilakukan yang sudah diajarkan oleh Musa waktu perjalanan menuju Kanaan, dan itu kayak sudah hilang semua. Mereka jadi kayak lebih tidak mengenal Allah, banyak menyembah menyembah dewa-dewa waktu itu ya, dewa-dewa musuh gitu. Ya jadi kayak kurang percaya Allah gitu sih yang saya tangkap ya Pak Yudo, gitu sih. Iya, benar banget. Jadi kayak tadi bilang ya, mereka semua tuh punya tanda kutip kebenaran masing-masing gitu. Mereka menganggap apa yang mereka baik itu mereka lakukan. Ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada yang ke utara, ke selatan, dan nggak ada pemimpin yang benar-benar permanen gitu ya. Kita tahu hakim-hakim sendiri itu sebenarnya mereka tuh punya zaman masing-masing gitu. Dan setiap kali ketika zaman itu berakhir, orang Israel balik lagi melakukan apa yang jahat, ketika mereka ditindas lagi oleh musuh-musuh mereka. Kemudian mereka berseru lagi kepada Tuhan hadirkan hakim-hakim lagi, mereka berbalik kepada Tuhan, ketika mati balik lagi, ya kayak gitu-gitu. Jadi bukan suatu zaman yang ajek gitu ya, yang permanen gitu. Ada struktur yang jelas, ada kepemimpinan yang jelas gitu. Makanya waktu zaman ini adalah zaman yang tadi bilang gelap gitu, gelap secara rohani gitu, karena Tuhan tidak memberikan penglihatan, Tuhan juga jarang memberikan wahyu kepada umatnya gitu. Jadi rakyat tuh menurut jalan mereka masing-masing, mereka menganggap apa yang benar itu ya harus mereka lakukan gitu. Jadi kayak tadi kita lihat juga Hofni Phinehas juga itu jadi kayak pukulan juga ya, karena bapaknya imam yang mengajarkan kebenaran dari Tuhan dan lain sebagainya, tapi anak-anaknya sendiri bahkan melakukan hal yang dursila di tempat peribadahan gitu. Jadi sebenarnya satu hal yang jahat gitu ya, fasik sekali mereka, sehingga kurangnya kepercayaan juga terhadap Tuhan dan juga imamnya begitu ya. Oke, lanjutkan, silakan Kak Roma yang nomor 2. Iya, jadi kita melihat bagaimana situasi kondisi yang ada di saat itu ya, dan itu sebenarnya sangat melukai hati Tuhan sekali ya. Kalau kita lihat seakan-akan di sini kok Tuhan jahat ya, itu kok Tuhan nggak nyatakan firman-Nya gitu ya, kok jarang firman-Nya. Tapi sebenarnya balik lagi ya, semua beralasan kepada dosa bangsa Israel yang sama sekali tidak benar di hadapan Tuhan gitu. Nah,
Sekarang kita akan coba selidiki apa maksud pernyataan bahwa Samuel belum mendengar suara Tuhan dan firman-Nya belum pernah dinyatakan kepadanya. Silakan, mungkin bisa dilanjutkan oleh Okta. Oke, Samuel belum mengenal Tuhan dan firman-Nya belum pernah dinyatakan kepadanya. Kalau kita lihat dari jawaban sebelumnya juga tadi, Allah tidak menyatakan firman-Nya kepada bangsa itu pada saat itu. Jadi memang kondisi yang ada bangsa Israel dengan kebenarannya masing-masing seperti itu, Allah tidak menyatakan firman itu dan di sini kata Samuel belum mengenal Tuhan ini tidak berarti bahwa Samuel bukanlah satu orang yang adalah satu orang yang tidak ingin atau tidak rindu kepada Tuhan, tapi ini menggambarkan memang pada saat itu Allah belum berfirman dan ketika Samuel dipanggil di dalam pasal yang ketiga itu adalah panggilan pertama kepada Samuel. Belum pernah dia mendengar belum pernah firman itu dinyatakan kepada dia sebelumnya begitu Kak. Jadi Samuel belum mengenal Tuhan ini tidak sedang menggambarkan kehidupan pribadi Samuel yang memberontak kepada Tuhan, tidak sedang menggambarkan pribadi atau kehidupan Samuel yang tidak ingin dekat dengan Tuhan, tetapi Samuel belum mengenal Tuhan ini adalah secara bagaimana dia waktu itu masih sangat muda, secara dari usia di dalam ketika dia dititipkan di bait Tuhan, di bait Allah, dia adalah anak yang taat kepada Tuhan. Tetapi makna yang dimaksud dengan Samuel belum mengenal Tuhan, dia belum pernah mendengar wahyu itu sebelumnya, dia belum pernah mendengar Tuhan memanggilnya secara langsung pada saat itu, seperti panggilan pertama yang diberikan kepada Samuel dalam pasal yang ketiga ini. Sehingga ketika panggilan pertama itu diberikan dalam pasal yang ketiga, dikatakan Samuel belum mengenal Tuhan karena memang baru firman itu dinyatakan kepada Samuel yang dimana pada akhirnya ini adalah panggilan menuju satu panggilan kenabian bagi Samuel pada akhirnya seperti itu. Iya, jadi bagus sekali di sini ya, bagaimana titik awal ketika Tuhan boleh menyampaikan firman-Nya kepada Samuel ya. Sebenarnya dampak dari kondisi Israel yang bobrok ini tadi mempengaruhi perjalanan Samuel yang belum mendengar suara Tuhan saat itu gitu ya. Karena salah satu alasannya juga itu ya, firman Tuhan jarang datang dan akhirnya Samuel memang belum mengenal suara Tuhan dalam artian juga menerima wahyu karena nanti Samuel juga akan dikhususkan untuk menjadi nabi. Yang nabi kalau kita tahu secara fungsi dia akan mendengar suara Tuhan baik secara verbal, baik pun mungkin dalam banyak firman yang disampaikan untuk dinyatakan kepada bangsa atau kepada umat mengenai apa kehendak Tuhan gitu ya. Jadi Samuel yang ada di bait Allah ternyata mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada Samuel gitu ya, dan belum tentu langsung aja, tetapi di sini dikatakan ada proses ya ketika dia mendengar suara Tuhan saat itu. Berbeda dengan kontras sekali dengan Hofni dan Finehas ya yang sudah sering mendengar suara Tuhan. Ketika saya baca pasal 2 itu, mereka berkali-kali diingatkan Tuhan tentang pentingnya menjaga kekudusan, tentang pentingnya tidak memakan korban persembahan. Tapi berkali-kali mereka menyalahi aturan Tuhan. Berkali-kali Tuhan menyatakan ini tidak boleh, ini tuh. Berkali-kali mereka menyalahi peraturan-peraturan mengenai tabernakel gitu. Jadi beda sekali ya, kontras sekali dengan Samuel yang lebih muda dari anak-anaknya Eli, tetapi Tuhan menyatakan dirinya ke Samuel dan Samuel bisa mendengar suara Tuhan itu. Nah, ini ada beberapa tanggapan nih yang cukup banyak juga dari teman-teman di rumah yang sepertinya juga sangat seru melihat kisah Samuel ini ya. Kita akan bacakan dulu ini dari Kak Ocha mengatakan bahwa responnya Samuel manis sekali. Seumuran Samuel saya kalau dibangunin saat lagi nyenyak tidur pasti minimal ngaret mewek 1 jam. Iya ya, apalagi lagi pulus-pulusnya tidur, nggak akan digubris tuh panggilan apapun gitu ya. Dari Kak Jenny, Samuel anak muda itu melayani Tuhan di hadapan Eli dan firman Tuhan. Dan dari Kak Agnes juga menambahkan, sudah jelas ya bangsa ini hidup dengan standar kebenaran mereka sendiri. Bisa dikatakan suka-suka mereka gitu ya, bukan suka-suka Tuhan tapi suka-suka mereka. Dari Kak Nani, Samuel memang tinggal dan melayani di rumah Tuhan, tapi belum pernah mengalami Tuhan secara pribadi sebelumnya. Dan tanggapan terakhir dari Kak Agnes, melihat juga Samuel yang masih sangat muda sehingga belum memiliki pengalaman secara audible terhadap firman Allah. Oke, jadi ini beberapa tanggapan yang cukup
oke juga dari teman-teman menambahkan pengayaan kita dari bagian analisa yang sedang kita gali saat ini. Oh, Kak Ocha maksudnya ngereok dulu gitu ya. Oke, silakan Kak Yudo, saya kembalikan lagi. Iya, oke. Kita masuk ke bagian yang ketiga, teman-teman. Ini kita akan belajar, artinya menyimpulkan apa yang sudah kita bahas tadi di bagian 1 dan 2. Oke, kembali. Oh, sorry, ini ke Kak Roma ya. Dari Kak Roma ke Kak Okta ini. Silakan Kak Roma. Oke, iya, ini kembali ke saya lagi ya. Nanti saya akan tanya lagi ke Okta ini. Nah, ini kita untuk menyimpulkan ya pelajaran pribadi yang didapatkan dari ayat-ayatnya. Apa yang bisa kita pelajari dari panggilan Allah kepada Samuel yang masih sangat muda? Mungkin beberapa poin bisa dijelaskan pelajaran-pelajaran dari 10 ayat ini. Silakan dari Okta. Oke, jadi ada beberapa poin ya yang ini dan ini sangat penting bagi setiap kita gitu ya. Apa yang bisa kita pelajari dari panggilan Allah kepada Samuel yang masih sangat muda? Yang pertama, ternyata panggilan Tuhan itu tidak memandang usia. Bahkan ketika tema kali ini adalah tentang anak-anak ya Kak ya, tentang anak-anak, bahkan Tuhan bisa memanggil kita dari usia yang boleh dibilang anak-anak. Seperti Samuel usia sekitar 12 sampai 13 tahun itu masih sangat muda, tetapi Tuhan memanggil Samuel dalam usia yang begitu sangat amat muda, dan menjadi satu poin bagi kita bahwa dia bisa memakai siapa saja bahkan ketika kita masih muda dan dia bisa memanggil kita seperti itu. Jadi dengan tema anak-anak ini kita percaya bahwa pelajaran yang kita ambil dari Samuel adalah bahwa Tuhan pun memanggil kita bahkan ketika usia kita masih sangat muda. Karena kadangkala Kak, kita sering berpikir bahwa aku masih muda, aku masih terlalu muda, aku masih belum mampu dan lain sebagainya. Tetapi Samuel di sini membuktikan ketika Tuhan memanggil dia, ini membuktikan bahwa ternyata panggilan Tuhan itu tidak hanya berlaku kepada dalam tanda kutip yang usianya sudah di atas, tapi ternyata bagi usia yang masih sangat muda Tuhan memanggil seperti itu. Itu yang pertama sih Kak. Dan yang kedua, ternyata dari kisah Samuel ini kita belajar bahwa panggilan Tuhan itu bersifat pribadi dan spesifik. Bersifat pribadi dan spesifik ini dia memanggil Samuel untuk satu status kenabian pada saat itu. Ketika orang-orang bangsa Israel kita lihat tadi, mereka sudah tidak lagi mendengar suara Tuhan karena mereka hidup dengan kebenaran mereka sendiri, mereka jalan dengan kebenaran sendiri, mereka merasa mereka benar dengan kebenaran itu, dan Tuhan tidak berbicara lagi, dan Tuhan melihat ada satu kebutuhan besar untuk bangsa ini seperti itu, dan Tuhan memanggil Samuel secara pribadi dan spesifik atas satu kebutuhan atau urgensi bagi bangsa itu. Ini sangat urgen dan bangsa ini butuh seorang nabi seperti itu. Yang dimana Tuhan akan menyatakan suaranya, menyatakan firman-Nya melalui Samuel pada akhirnya. Dan itu juga bisa berlaku bagi setiap kita bahwa mungkin saya dengan Kak Roma atau dengan Kak Yudo punya satu panggilan pribadi yang berbeda-beda atau punya satu yang spesifik dari Tuhan. Dan itu berdasarkan apa yang Tuhan mau kerjakan lewat kita sebenarnya. Seperti seorang Samuel, Tuhan mau kerjakan tugas kenabian itu melalui Samuel karena memang dia mau berbicara bagi bangsa ini lagi melalui Samuel seperti itu. Jadi panggilan itu ternyata bersifat spesifik dan pribadi juga Kak. Lalu berikutnya kita bisa melihat Samuel ini adalah seorang yang rendah hati dan penuh dengan kesiapan. Dia mendengar suara Tuhan atas dasar ketundukan dan kerendahan hati. Jadi ketika kita baca di jawaban Samuel berkali-kali itu jawaban yang sama, dia katakan ya Bapa. Kata ini itu punya makna yang dalam Kak. Kata ini punya makna yang dalam, dari bahasa aslinya itu hineni. Hineni ini ketika dia katakan ya Bapa, hineni ini kata yang sama dipakai oleh Yesaya. Ini aku, utuslah aku. Jadi kata yang sama dipakai dalam bentuk suatu kesiapan, dalam bentuk suatu penyerahan diri yang total. Jadi bahkan ketika jawaban itu dipakai oleh Samuel ya Bapa, bahkan ketika Tuhan belum berbicara kepada Samuel atau belum menyampaikan
Samuel akan menjadi seorang nabi pada suatu saat seperti itu, tapi ketika dia belum mengerti bahwa itu suara Tuhan, dia sudah menjawab dengan kata hineni itu dalam suatu ketaatan dan ketundukan di hadapan Tuhan. Nah, ini jadi poin penting yang menjadi pelajaran buat kita bahwa apakah kata itu hidup bagi setiap kita gitu. Ketika Tuhan memanggil kita, apakah kita menjawab Dia dengan kata hineni yang dalam arti ini tidak hanya sekedar ya Bapa, iya Tuhan aku mau mengerjakan ini, tapi ternyata itu berbicara soal hati yang penuh dengan kesiapan, hati yang penuh dengan kerelaan dan dia seterbuka itu dan apa ya, dengan begitu siap dengan segala ketaatan dan ketundukannya di hadapan Tuhan. Itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan, Kak. Dan juga selain itu kita bisa melihat bahwa ini fungsi seorang mentor seperti itu. Ada fungsi seorang mentor yang ditujukan melalui bagian ini. Di sini Samuel datang kepada Eli, benar ya Kak? Datang kepada Eli, 3 kali dia dipanggil dan 3 kali dia datang kepada Eli. 3 kali dia panggil dan 3 kali dia datang kepada Eli. Ini ketaatan, tetapi kita lihat selanjutnya Eli berperan sebagai seorang pengarah, mentor, seorang pembimbing, seorang mentor yang siap hadir bagi Samuel untuk mengarahkan dia, untuk membimbing dia pada jawaban yang sesuai dengan kehendak Tuhan seperti itu. Jadi kalau bagi kita saat ini, kadangkala kita berpikir bahwa saya tidak butuh siapa-siapa, saya bisa kok berbicara sendiri dengan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ternyata lewat ini kita belajar bahwa Samuel butuh orang lain untuk pada akhirnya mendewasakan dia secara rohani dalam panggilannya sebagai nabi. Dan itu berlaku ternyata bagi setiap kita dari Samuel ini ya, bahwa kita butuh orang lain yang menasehati kita, yang memberitahu kita, membutuhkan orang lain yang mengarahkan kita untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Satu poin terakhir lagi, Kak. Ada satu poin terakhir lagi. Ternyata Allah kita itu Allah yang sabar dan tidak lelah menunggu. Ini 4 kali, Kak. 4 kali dipanggil ya, benar ya Kak ya? Kali keempat baru pada akhirnya Samuel menjawab, berbicaralah Tuhan, aku hambamu ini mendengar, seperti itu. Kali keempat baru Samuel bisa merespon itu dengan jawaban berbicaralah Tuhan. Nah, ketika Tuhan berbicara berkali-kali dalam hidup kita, itu menandakan bahwa dia emang Allah yang sabar. Dia nggak pernah lelah menunggu kita. Dia selalu berbicara kepada setiap kita seperti itu. Bahkan kadang ketika kita belum mengerti panggilan itu, dia terus berbicara kepada kita sampai akhirnya kita mengerti. Dan untuk mengerti itu nanti kayaknya selanjutnya kita akan lihat bagaimana kita akan mengerti itu ya Kak ya. Benar ya Kak ya? Oke, mungkin sampai di situ Kak poin-poin yang bisa saya sampaikan Kak. Oke, terima kasih ya Okta. Kamu sudah sangat jelas menyampaikannya. Kami sabar menunggumu berbicara. Ada 5 poin yang kamu jelaskan ya, bagaimana kita bisa belajar tentang panggilan Allah ya. Allah tidak memandang usia, panggilannya pribadi dan spesifik. Allah memanggil yang rendah hati, menyediakan pembimbing atau mentor itu tadi, dan terakhir Allah itu Allah yang sabar ya. Kita yang seringkali tidak sabar ya, tapi Allah begitu sabar ya, begitu sabar dalam memanggil. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya harusnya ketika Tuhan memanggil, suara Eli dan suara Tuhan itu beda kan. Kalau saya pernah lihat teman saya dalam membuat komik ya, bersuara itu suara Tuhan gitu. Kalau suara manusia biasanya biasa aja gitu ya. Tapi di sini pun kita melihat ya, walaupun suara Tuhan dan suara Eli berbeda, tetapi dan Samuel menganggap itu suara Eli gitu ya, Tuhan tetap memanggil sampai 4 kali. Begitu sabarnya Allah kita ya. Hendaknya ini juga bisa menjadi satu pelajaran bagi kita semua teman-teman yang sedang belajar malam hari ini tentang panggilan Tuhan. Nah, saya mau membacakan dulu nih. Kita kejar-kejaran soal waktu ya, nggak apa-apa ya. Ini ada satu pertanyaan dari Elbri, bagaimana hidup tanpa arah rohani mempengaruhi kesetiaan umat terhadap firman Tuhan? Apakah pola setiap orang berbuat menurut pandangan sendiri masih terjadi di zaman sekarang? Ada yang mau menanggapi mungkin pertanyaan ini? Dari Ken ataupun mungkin dari Okta? Gimana?
Yang Pengaruh. bersuara barusan siapa? Ken, barusan bersuara. Oh, Gimana Ken? Ken. Kamu Ya. bersuara, berarti kamu menjawab ya. Lagi baca soal Pak jujur sebenarnya. Lagi baca soal. Iya, jadi hidup tanpa arah rohani udah pasti mempengaruhi kesetiaan terhadap firman Tuhan ya. Ini sebenarnya sudah menjawab jawabannya, dan kalau dilihat pola zaman sekarang ada nggak? Ya ada, pasti banyak. Dari zaman ke zaman pasti ada orang-orang yang hidup menurut pandangan diri sendiri. Karena apa? Sekali lagi ya, karena dosa yang merusak gitu ya, karena dosa yang mempengaruhi, karena dosa yang mengintimidasi, sehingga orang pada dasarnya orang-orang yang berdosa yang belum dipulihkan Tuhan akan membentuk pandangannya sendiri. Bahkan ego itu lebih tinggi dibanding apapun ya. Ego itu udah jadi mahal gitu ya. Uh, Kebenaran juga dibilang relatif, kebenaran menurut pandangannya sendiri. Kalau aku lagi ini berarti nggak benar, kalau aku lagi ini berarti benar gitu. Jadi kebenaran itu ditentukan oleh orangnya sendiri, bukan firman Tuhan. Harusnya kebenaran itu ditentukan oleh firman Tuhan gitu. Tapi zaman sekarang orang mau menciptakan kebenarannya menurut versi sendiri gitu ya. Jadi pola ini sebenarnya dari zaman Israel sampai sekarang itu masih ada. Kita lihat juga di zaman yang sekarang ya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari LB. Izin bertanya, melihat panggilan Allah kepada Samuel, saya izin bertanya, apakah panggilan hanya soal gelar saja? Apakah hanya orang yang bergelar teologi untuk memimpin ibadah di gereja? Ini ada yang walaupun agak sedikit lebar ya. Gimana? Ada yang mau mencoba menjawab mungkin secara singkat? Coba saya jawab deh, Bu Rawa. Ya. Oh iya. Ya, jadi menurut saya tuh panggilan nggak cuma dari gelar aja sih. Bisa aja anak muda seperti ya kita teman-teman saya, angkatan saya, ya mungkin bisa aja mendapatkan panggilan untuk bisa menjadi pelayan di gereja, pelayan di mungkin di chapel di kampus, ataupun bisa menjadi pelayan di rumah-rumah masing-masing, yayasan masing-masing gitu sih. Jadi kayak nggak bukan hanya masalah gelar aja. Ya gitu sih menurut saya. Tapi ini dibilang tadi memimpin ibadah di gereja. Tergantung segmennya. Kalau ibadahnya ibadah anak-anak, ibadah remaja, aku pikir mereka yang sudah berlatih dan juga pasti terpanggil dilatih pastinya ya. Itu pasti bisa aja gitu. Kalau mereka bisa menyampaikan mungkin firman Tuhan secara bertanggung jawab pastinya gitu. Dan aku pikir juga tapi jangan meremehkan orang-orang yang mempunyai gelar teologi gitu ya. Karena mereka ketika mereka dipanggil, mereka bayar harga juga gitu, mereka bayar waktu, bayar energi, karena mereka mengejar panggilan itu. Mendapat gelar teologi, aku pikir itu byproduct ya, atau sampingan gitu. Yang pasti mereka diperlengkapi, itu aja sih. Mereka diperlengkapi untuk bisa menjangkau, mengajarkan firman Tuhan secara bertanggung jawab dengan benar gitu ya. Dan itu aku pikir satu hal yang baik gitu. Oke, kita lanjut dulu Kak. Oke, tadi Kak Okta udah jelasin semua banyak hal tentang hal yang kita pelajari dari Samuel gitu ya. Dan sekarang saya mau tanya ke Ken, pelajaran apa yang bisa kita ambil tentang bagaimana mendengar suara Tuhan? Ya, silakan Ken. Iya, betul. Jadi sebenarnya jawaban saya juga sudah dijawab sama Kak Okta tadi. Jadi ini berdasarkan pengalaman dari Samuel yang dapat kita ambil itu mendengar bagaimana cara mendengar suara Tuhan, ya tentu kita perlu pendamping rohani. Kalau bahasanya mungkin mentor sekarang, yaitu dapat menjadi memberikan saran atau panduan bagi kita untuk bisa mendengar lebih dalam mengenai suara Tuhan gitu seperti apa. Panggilan-panggilan yang Tuhan berikan itu seperti apa, itu bisa melalui mentor. Dan juga mungkin tambahan juga, panggilan dari Tuhan itu bisa saja ada. Jadi itu muncul dari diri kita sendiri yang sudah diubah oleh Tuhan. Jadi kita bisa dari diri kita sendiri yang memiliki kemampuan untuk bisa mendapatkan panggilan itu. Jadi ya mungkin gitu aja sih ya. Yang poin pertama itu mengenai adanya mentor, dan yang kedua itu oleh kerendahan hati itu sendiri yang menyebabkan memiliki kemampuan bagi Samuel, bagi kita untuk mendapatkan panggilan dari Tuhan. Gitu. Iya, benar banget ya, kerendahan hati dan juga mentor gitu ya. Kerendahan hati kemarin dengar ada training dari William di Sabda itu ngomongin rencana Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kita Tuhan apa rencanamu bagiku gitu ya. Bukan apa rencanamu Tuhan, aku pengen tahu gitu. Jadi butuh kerendahan hati untuk benar-benar masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam panggilannya gitu. Dan mungkin itu satu hal yang jarang orang mikir sampai ke situ gitu. Bisa benar-benar memahami
isi hati Tuhan, merendah sampai benar-benar Tuhan bisa berbicara sama dia, memberitahukan apa yang akan menjadi kehendaknya gitu. Dan aku juga tadi waktu menggali ini, mungkin juga kita sekarang ini juga perlu untuk membaca kitab juga, nggak cuma untuk ada mentor dan juga benar hati. Yang pasti bergaul erat dengan firman Tuhan yang tertulis gitu ya, yang hidup itu juga menolong kita untuk bisa mendengar suara Tuhan. Ini mungkin bukan suara Tuhan yang audible ya, nah tapi suara Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kita gitu, yang Roh Kudus sampaikan kepada kita di saat-saat ketika kita berdoa, saat-saat kita sedang mungkin dalam hal-hal tertentu gitu, ketika Tuhan bilang layani ini, lakukan itu pasti juga berasal dari pembacaan atau bergaul kita dengan firman Tuhan yang erat gitu. Dan itu kupikir 3 hal tadi ya, rendah hati, punya mentor, juga bergaul dengan firman Tuhan dengan erat, itu kupikir bisa jadi patokan buat kita bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan gitu ya. Oke, kita akan masuk ke bagian yang keempat, bagian diskusi. Silakan Kak Roma, kita akan berdiskusi. Oke, kita akan coba diskusikan ya. Balik lagi ke konteks zaman itu. Mengapa Tuhan memanggil Samuel berulang kali, bukannya langsung menyatakan dirinya secara jelas? Apa nih makna rohaninya? Silakan dari Okta. Oke. Mengapa Tuhan memanggil Samuel berulang kali, bukannya langsung menyatakan dirinya langsung secara jelas, atau mungkin sekali aja gitu. Saya kira apa maknanya? Kenapa Tuhan memanggil berulang kali? 4 kali ya Kak, 4 kali. Apakah Tuhan tidak bisa langsung di kali yang pertama saja? Padahal Samuel sudah sepeka itu dalam satu ketaatan dan ketundukan sebenarnya yang ditunjukkan. Tapi permasalahannya yang pertama adalah dia belum mengenal bahwa itu suara Tuhan sebenarnya. Di kali yang pertama sampai dengan kali yang ketiga. Dia punya ketaatan, dia punya ketundukan, dia punya kesiapan, tapi dia tidak mengenal bahwa itu adalah suara Tuhan. Karena memang dia baru pertama kali mendengar suara itu, atau baru pertama kali Allah berfirman kepadanya, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi kenapa berulang kali? Ini sebenarnya satu proses latihan kepekaan juga dari Tuhan sebenarnya ya, bagi Samuel pada saat itu, latihan kepekaan. Samuel peka mendengar, tapi dia belum peka bahwa itu adalah suara Tuhan. Sampai di kali yang keempat, Samuel juga diajar untuk menjadi di kali pertama, kedua, dan ketiga dia datang kepada seorang mentor, seperti pelajaran yang kita ambil sebelumnya tentang bagaimana Samuel mendengar suara Tuhan. Dan itu adalah proses pendewasaan yang dikerjakan oleh Tuhan kepada Samuel sebenarnya, bahwa ternyata Tuhan memanggil Samuel berulang kali supaya Samuel yang pertama dia punya satu pendewasaan di hadapan Tuhan, bukan karena Samuel tidak tunduk dan taat saat itu, tapi supaya dia mengerti bahwa ini adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara terus-menerus dengan sabar supaya Samuel mengerti bahwa ini adalah suara Tuhan. Dan untuk mengerti itu, seperti yang kita lihat tadi, untuk mengerti itu kita butuh bergaul dengan firman, kita butuh berdoa, kita butuh orang lain untuk mengarahkan kita, seperti itu. Jadi kalau Tuhan sudah berbicara di kali yang pertama, di saat Samuel belum mengerti bahwa itu adalah suara Tuhan, yang dia tahu itu adalah suara Eli, seperti itu, berarti di dalam konteks ini Tuhan sedang membawa Samuel untuk mengerti seperti itu. Oke, diulang-ulang karena sehingga diulang-ulang bagi Samuel seperti itu. Ya. Oke, soalnya agak putus barusan. Iya, jadi sebenarnya ada maknanya ya, kenapa harus 4 kali gitu ya? Apakah Tuhan saat itu sedang gabut untuk manggil-manggil terus gitu? Enggak, pasti ada pelajarannya untuk kita semua sekarang ini ya. Tuhan itu tahu manusia karena Tuhan yang ciptakan kita ya. Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kita berdosa, Tuhan tahu kita itu orangnya nggak pekaan gitu ya. Tuhan tahu nggak cuma sekali gitu ya, bahkan berkali-kali. Kalau sekarang sebenarnya kan firman udah ada melalui Alkitab gitu ya. Tuhan udah nyatakan suaranya berkali-kali melalui Alkitab. Seringkali kita nggak mengerti juga kan, seringkali kita juga nggak peka. Tadi firman Tuhan itu sebagai satu untuk kita bisa mendengar suara Tuhan, tapi kita seringkali nggak peka ya, apalagi saat itu Samuel belum mendengar gitu ya. Jadi
memang pembentukan perlu yang namanya sebuah proses, dan itu Tuhan nyatakan karena Tuhan tahu kelemahan manusia dan Tuhan mau gitu ya, dengan berulang kali dipanggil kita bisa langsung mengerti dan kita siap untuk menyatakan rencana Tuhan seperti yang Samuel alami gitu ya, melalui relasi dengan Tuhan. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Silakan Kak Yus. Ya, oke. Jadi kalau tadi dia belajar tentang bagaimana untuk mendengar suara Tuhan, kemudian juga bagaimana kita bisa belajar tentang makna rohani gitu ya, tentang kenapa Tuhan manggil saya berulang kali gitu ya. Tapi sekarang bagaimana caranya membedakan antara suara Tuhan atau suara orang lain atau pikiran diri sendiri, seperti Samuel yang awalnya tidak mengenali suara Tuhan. Apa yang bisa membantu kita menjadi lebih peka? Silakan Ken. Iya, jadi mungkin kalau dipikir-pikir juga ini merupakan suatu hal yang cukup unik ya. Kadang aku sendiri kayak masih bingung, oh kok bisa ya ini jadi suara Tuhan? Kok ini bisa ya aku bisa membedakan ini jadi suara suara diri aku sendiri? Ya itu mungkin lebih ke arah jadinya lebih ke arah seberapa banyak kita sudah banyak membaca Alkitab, karena suara yang Tuhan berikan pasti tidak mungkin bertentangan dari ajaran Alkitab itu sendiri. Nggak mungkin misalnya kayak di Alkitab kita diajarkan untuk tidak berbohong, tidak boleh mencuri, dan tidak boleh melakukan hal-hal lainnya 10 perintah Allah itu. Dan tiba-tiba ada suara yang mengatakan bahwa kita harus melakukan negatif dari 10 perintah Allah itu. Itu pasti tidak mungkin. Itu berarti kayak, itu berarti suara setan atau suara dari diri kita sendiri yang cenderung duniawi itu. Ya, terus, ya, pada poin ini ya, saya juga punya pengalaman sih, kayak misalnya pada saat puasa waktu itu, pada saat Paskah di Katolik ada puasa, dan tentunya kayak suara Tuhan itu pasti lebih ke arah yang lebih rohani gitu menurut saya, karena yang bukan suara Tuhan atau suara diri sendiri itu kadang cenderung duniawi. Ya sebagai contoh ya adalah godaan untuk ya batal aja kan gantinya besok puasanya gitu. Ya itu kan tentunya suara duniawi ya, bukan suara dari Tuhan. Kalau suara Tuhan ya pasti kayak berusaha untuk menenangkan, untuk bisa bertahan dari segala cobaan. Gitu sih menurut aku. Iya, benar banget ya. Ini juga ada tanggapan dari Kak Nani ya. Suara Tuhan tidak akan pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Benar banget. Jadi kayak tadi Ken bilang, kalau kita bergaul akrab dengan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita mengenal suara Tuhan dalam Alkitab, kita juga pasti akan bisa gitu membedakan mana suara Tuhan, mana suara diri sendiri, suara daging gitu ya. Dan juga suara orang lain yang mungkin kelihatannya bagus, tapi sebenarnya ini dia punya pandangannya sedikit berbeda gitu dari firman Tuhan gitu. Atau suara setan, suara iblis yang malah mendorong kita untuk menyerah, untuk kita undur, untuk kita juga melawan Tuhan gitu ya. Jadi sekali lagi sebenarnya itu kepekaan itu dibangun dengan nggak mungkin ujuk-ujuk gitu ya. Kalau Samuel tadi kita lihat, Samuel sebenarnya ketika dia berada di tempatnya Eli, dia pasti mendapatkan pelatihan-pelatihan gitu ya. Pasti mengenal firman Tuhan, pembacaan setiap hari, kemudian juga dia melakukan ritual-ritual gitu ya, menolong orang dalam melakukan persembahan, dia pasti melihat itu semua gitu. Dan nggak ujuk-ujuk Tuhan ngomong sama dia gitu. Jadi sekali lagi benar banget kalau kita punya kepekaan kita punya kecintaan dari firman Tuhan, suara Tuhan yang tanda kutip ya, direkam dalam tulisan gitu. Dan kita pasti bisa membedakan ya, lebih kepekaan untuk bisa membedakan mana sih suaraku yang biasanya berisi kedagingan, keluhan gitu ya. Tapi juga mana suara Tuhan yang memberikan kekuatan, peneguhan, damai sejahtera gitu ya. Dan pastinya itu akan menegur kita dengan firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Alkitab gitu ya. Oke, kita akan masuk ke bagian yang kelima ya Kak ya. Bagian terakhir nih. Iya, betul sekali. Silakan Kak Roma. Oke, ya kita sudah belajar ya bagaimana mendengar suara Tuhan ya. Jadi 66 kitab udah sangat lengkap untuk kita bisa terus mendengar suara Tuhan ya. Nah, sebagai aplikasi pada malam hari ini sebelum kita tutup untuk pendalaman Alkitab kita, Samuel kita belajar butuh bimbingan Eli untuk mengenali suara Tuhan yang memanggilnya. Dalam kehidupan Ken, dalam kehidupan Okta, siapa yang pernah membantumu memahami suara Tuhan atau firman Tuhan dengan benar? Nah, ini kamu bisa sharingkan berdasarkan pengalaman kalian ya. Saya akan mulai dari Okta dulu, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Saya
mendapat satu bimbingan dari satu kakak mentor. Jadi emang benar gitu ya, emang benar betapa kita membutuhkan orang lain atau mentor dalam hidup ini. Jadi saya punya satu kakak mentor dan itu adalah sekretaris Depda atau tempat saya dibeasiswai tentang mengenali suara Tuhan atau dalam panggilan Tuhan seperti itu. Jadi ketika beberapa kali saya dalam satu keadaan masa-masa berat dalam skripsi dan lain sebagainya, dan saya boleh coba sharing dengan beliau. Saya punya saat banyak ketidakdamaian dalam hati dan lain sebagainya. Beliau membimbing saya dalam doa, mengarahkan saya untuk membaca firman, dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya saya mendapatkan suatu kedamaian, dan saya mengerti bahwa itu suara Tuhan. Saya mengerti bahwa bagaimana dalam proses skripsi saya, dalam proses saya jatuh bangun menulis skripsi pada saat itu, ada salah satu kendala yang boleh saya alami, tapi saya bisa sharing dan mau sharing, membutuhkan bimbingan akan hal itu, dan mengerti bahwa itu adalah suara Tuhan melalui sharing itu bersama dengan kakak mentor, dan dia mengarahkan saya untuk berdoa secara pribadi karena sepenting itu relasi di hadapan Tuhan, untuk membaca firman, karena untuk mengenali suara Tuhan memang bagaimana mungkin bisa mengenali dia tanpa dekat dengan dia seperti itu. Jadi kakak mentor ini memberikan satu gambaran tentang bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita sehari-hari. Kita tidak mungkin katakan itu orang tua kita kalau dia tidak berbicara dengan kita, tidak berbicara dengan dia setiap hari, kita tidak pernah ngobrol dengan dia. Lalu ketika ada suara yang datang, kita tidak mungkin tidak mengenal bahwa itu orang tua kita. Kita bisa mengenal karena memang kita ngobrol setiap hari, kita datang setiap hari seperti itu. Jadi secara singkat atau garis besar, saya butuh seorang mentor pada saat itu untuk mengenal suara Tuhan, untuk mengarahkan saya berdoa dan dekat dengan Tuhan. Oke, terima kasih. Ya, untuk Okta. Kalau dari Ken, bagaimana pengalaman kamu? Iya, dari pengalaman saya sendiri mungkin agak berbeda ya. Mungkin kayak saya jujur agak kaget dengan ada ya mentor yang cukup berpengaruh dalam hidup, mentor yang mungkin di luar dari keluarga. Kalau dari diri saya sendiri tuh kayak kurang ada mentor yang spesifik yang bisa membantu secara rohani. Tapi saya mempunyai beberapa orang tentunya, kedua orang tua saya yang membantu saya untuk bisa menghadapi beberapa pilihan itu sendiri. Jadi ya ibu saya mengajarkan bila ada kesusahan, bila ada bimbang atau apapun dalam memilih tujuan hidup atau memilih pilihan jalan selama kuliah atau selama SMA, itu bawalah dalam doa. Coba tenangkan pikiran dan cobalah berpikir secara jernih. Itu juga, dan ayah saya juga menegaskan hal itu. Dan ya itu cukup membantu bagi saya untuk bisa mendengarkan panggilan yang Tuhan berikan pada saya, dan ya itu cukup berguna. Dan juga mungkin ini hal yang juga ditegaskan ketika saya kuliah, ketika saya mengambil kelas teologi di Calvin Institute of Technology ini. Ya, dosen-dosennya mengajarkan bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam setiap aktivitas kita gitu. Jadi makanya saya juga akhirnya tahu kalau misalnya ya pasti Tuhan akan selalu ya menyertai saya, walaupun ini kadang saya suka bimbang, suka membelot-belot kadang kayak jadi, tapi kayak tentu masih ada cahaya gitu yang menurut saya bisa membantu saya gitu sih kira-kira. Oke, thank you Ken. Jadi sebenarnya orang tua kamu juga bisa dikatakan sebagai mentor rohani kamu ya. Selain sebagai orang tua, dosen-dosen juga itu sebagai mentor yang membimbing, yang mengajar gitu ya. Nah, jadi bersyukur untuk teman-teman, dua teman muda kita yang malam hari ini sudah sharing banyak tentang bagaimana dari 1 Samuel pasal 3 yang kita pelajari malam hari ini ya, tentang bagaimana mendengar suara Tuhan seperti yang dialami oleh Samuel dan mendapatkan bimbingan juga dari Imam Eli. Kiranya teman-teman muda yang mendengar malam hari ini yang sudah memberikan respon secara aktif tadi, menuliskan banyak juga di kolom komentar, belajar banyak gitu ya. Sekarang kita itu firman Tuhan itu nggak audible datangnya, tapi firman Tuhan itu sudah dinyatakan melalui 66 kitab yang bisa kita pelajari dalam Alkitab gitu ya, dan kita bisa mendengar suara Tuhan kapan saja, di mana saja melalui teknologi yang ada gitu ya. Kalau memang teman-teman punya mentor,
nggak masalah karena itu juga Tuhan siapkan untuk menolong kita gitu ya. Tetapi firman Tuhan yang menjadi utama gitu ya untuk kita bisa terus semakin mengerti tentang suara Tuhan, tentang kehendak Tuhan, bahkan melalui pendalaman Alkitab seperti pada malam hari ini sebenarnya satu cara reflektif untuk kita juga bisa mendengar suara Tuhan gitu ya. Kalau tidak mengikuti PA malam hari ini mungkin tidak kita tahu tentang 1 Samuel 3 ini dan kita bisa belajar firman Tuhan gitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak cara sekali di zaman teknologi yang sangat canggih ini untuk kita bisa belajar mendengar suara Tuhan dan peka terhadap suara Tuhan, dan itu pasti tidak bertentangan dengan firman Tuhan ya. Kiranya kita semua bisa belajar dengan kehidupan muda si Samuel, dan kita sekarang lebih tua dari Samuel ya, tetapi kita bisa mempelajari teladan yang sudah diberikan dan bagaimana belas kasih Tuhan juga di sana, yang sabar, yang menuntun kita, yang memanggil kita dengan proses tidak sekali dua kali gitu, tapi sampai berkali-kali supaya kita tetap ada dalam panggilan Tuhan dan kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri gitu ya. Terima kasih teman-teman di rumah, dan sebelum menutup Kak Yudo akan memberikan sedikit kesimpulan kepada kita semua ya, supaya menjadi gong untuk kita bisa melangkah melalui Alkitab malam hari ini. Silakan Kak Yudo. Ya, oke. Dari PM malam hari ini bersama dengan Kak Ken dan juga Kak Okta dan juga Kak Roma dengan teman-teman semuanya, kita belajar bahwa dari Samuel itu kita melihat bahwa dia itu bisa mendengar suara Tuhan karena ketaatan, kerendahan hati, dan juga kepekaannya terhadap suara Tuhan. Nah, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita buka telinga rohani kita ya terhadap suara Tuhan melalui pembacaan Alkitab, mencari mentor yang benar, yang dewasa gitu ya, supaya kita bisa mendengar suara Dia setiap hari dan juga menaatinya dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, mulai malam hari ini silakan berdoa kepada Tuhan untuk buka telinga teman-teman dan juga untuk membangun relasi yang dekat dengan Dia. Itu aja sih Kak. Thank you. Thank you teman-teman. Selamat mendengar suara Tuhan. Kita akan tutup. Saya minta kesediaan Okta bisa tutup. Baik, kita akan berdoa, mengucap syukur untuk PA kita pada malam hari ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang baik, Bapa pencipta dan pemelihara hidup kami. Kami bersyukur atas kasih setiamu Bapa. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang telah menyatakan dirimu dan menjumpai setiap kami supaya kami dapat menjumpai Engkau Bapa. Terima kasih bahwa kami adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan dan Engkau adalah Bapa kami yang baik. Kami dapat memanggil Engkau Bapa karena kami adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam momen menunggu dan akan masuk pada Hari Anak Nasional. Pada malam hari ini kami boleh sharing bersama, PA bersama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami belajar banyak hal Bapa. Kami bersyukur untuk setiap sharing yang boleh dilakukan pada malam hari ini. Biarlah itu semua tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan bagi kami Tuhan, tapi boleh kami bertumbuh di dalam Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami boleh seperti Samuel belajar untuk pekat terhadap suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan Engkau sudah menyatakan dirimu dan firman-Mu sudah ada di sekitar kami, firman-Mu sudah Engkau nyatakan melalui Alkitab Tuhan. Karena itu Bapa, Tuhan tolong kami supaya kami boleh belajar untuk datang setiap hari sama Tuhan, ngobrol melalui doa kami, melalui firman kami, untuk kami belajar mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau memanggil kami tidak hanya pada saat usia kami sudah dewasa, tapi kami bersyukur bahwa anak-anak dalam usia muda Tuhan panggil, anak-anak dalam usia masih belia Tuhan panggil, dan Tuhan menyatakan ada banyak hal yang Tuhan berikan sebagai hal yang khusus dan spesifik dalam hidup kami Tuhan. Berkati setiap kami bersyukur. Bapa, biarlah sharing pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Engkau dimuliakan, kami mengenal Engkau lebih dan lebih lagi, untuk kami belajar bertumbuh lebih dan lebih lagi, mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi Bapa. Biarlah Engkau semakin besar dan setiap kami semakin kecil. Yesus dipermuliakan atas semua ini. Kami bersyukur, berterima kasih juga untuk Yayasan Lembaga Sabda boleh mengadakan acara ini Tuhan. Terima kasih ada media wadah bagi kami untuk boleh belajar bersama. Tuhan terus memberkati setiap program yang ada Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan, biar nama-Mu semakin dimasyurkan di atas muka bumi ini. Kami bersyukur menutup PA kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang telah menyatakan dirinya dan mengangkat kami sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin.
Amin. Amin, amin. Terima kasih. Oke, kita akan ketemu minggu depan sebagai pengumuman masih berkaitan dengan tema anak sepanjang Juli. Dan minggu depan kita masuk di hari Rabunya sih sebenarnya Hari Anak Nasional ya. Kita akan belajar tentang tema anak dan orang tua yang terdapat dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 4. Ini bagus banget ayatnya. Teman-teman silakan hadir sebagai anak ataupun sebagai orang tua untuk kita bisa belajar bersama-sama lagi dan lagi mendengar suara Tuhan ya. Nah, kita akan juga tutup dan sebelumnya teman-teman kalau ingin bertumbuh bersama dan ingin menjadi guest tamu kita seperti Okta, seperti Ken, silakan kontak atau DM AYUPA, nanti kita akan follow up teman-teman untuk bisa belajar bersama-sama melalui Alkitab ini.